Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram wal-Mukarram Al-Habib Jamal Al-Habsyi yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau dan bisa menyerap ilmu yang diajarkan oleh beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Segarajaya, Bapak Haji Abdul Rashid SE, yang saat ini kabarnya masih di rumah sakit nemenin anaknya. Bapak Sekretaris Desa Segarajaya, Bapak Mahabib, segenap para kasih dan segenap para kepala urusan, segenap para staf Desa Segarajaya, segenap para kepala dusun, para ketua RW, ketua RT, para linmas, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah pada malam hari ini berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat darinya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, kita semua masih dapat melangkahkan kaki kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap malam Selasa. Salawat dan salam juga tak lupa mari sama-sama kita limpah curahkan kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, baik selama kita hidup di dunia maupun ketika nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dulu mari sama-sama kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk para masyayikh yang kitabnya akan kita baca pada malam hari ini. Di antaranya ada Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga ada Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi yang menyusun kitab Tanwirul Qulub, juga ada Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain yang menyusun kitab Bughyatul Mustarsyidin. Juga untuk para masyayikh kita, para guru-guru kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah kita semua mendapatkan limpahan karomah dan keberkahan dari beliau semua, dan kita juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita terima dari beliau semua. Juga khusus untuk putri Bapak Lurah yang kabarnya saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Fatimah Az-Zahra binti Haji Abdul Rashid. Mudah-mudahan sudah diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ridhonya. Amin. Kemarin kita sampai bahasan syarat-syarat takbir ya, kalau nggak salah ya. Ini sekarang halaman 5, lembar 5 ya. Buat yang bawa fotokopiannya silakan dibuka fotokopiannya. Buat yang nggak bawa silakan dilihat layarnya. Udah disiapin layarnya Pak Lurah, biar kita ngajinya lebih mudah. Ini juga lampunya diganti nih kayaknya, ditambah, kipasnya ditambahin ya. Alhamdulillah. Lampu, kipas, segala macam udah fasilitas kita. Udah enak banget, tinggal datang doang, tinggal ngaji doang udah. Seperti biasa ya, kita baca kitabnya sambil ngopi sambil ngerokok. Boleh sih ya. Kopinya belum ada. Ganti sama kunyit asam nih. Ini produknya Habib nih katanya. Yo. Cuma baru di daerah sini sama di daerah Pondok Gede, Pondok Lapa adanya. Di Jatikeramat belum ada ini. Saya baru lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ini sekali lagi ya saya jelaskan bahwa bahan yang saya siapkan ini saya kutip dari beberapa kitab, diantaranya kitab Ihya Ulumuddin, kemudian tadi yang saya sebutkan kitab Tanwirul Qulub, juga kitab Bughyatul Mustarsyidin, dan juga ada sebagian saya kutip dari kitab Al-Muhadzab. Jadi nggak cuma dari satu kitab aja. Dan lagi seperti sebelumnya, nanti begitu saya jelaskan, sekiranya ada yang mau dipertanyakan, ya silakan dipertanyakan langsung. Insya Allah kalau saya bisa ya saya jawab, kalau belum bisa ya saya jadi PR. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa yustahabbu an yarfa'a yadayhi ma'a takbiratil ihrami hadwa mankibaihi maksyufataini mansyuratail asabi'i mufarriqatan tafriqan wasaqan mumalatan atrafuha jihatal qiblati. Dan disunahkan mengangkat tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram sampai menyamai dua pundaknya, dengan telapak tangan terbuka, jarinya lurus dan terbuka, dan ujung jarinya condong ke arah kiblat. Jadi itu ya. Jadi mengangkat tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram sampai menyamai dua pundaknya. Sampai dua pundak. Dua pundak. Terus telapak tangan terbuka, jarinya lurus dan terbuka, ujung jarinya condong ke arah kiblat. Jadi agak miring ke depan. Tapi enggak gini, enggak. Agak miring aja. Jadi menyamai pundak. Disunahkan mengangkat tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram sampai menyamai dua pundaknya, tangannya terbuka, jarinya lurus dan terbuka, dan ujung jarinya condong ke arah kiblat. Doyong ke arah kiblat. Jadi nggak begini, tapi agak miring.
Meskipun nanti ada juga keterangan di kitab lain yang menyatakan bahwa takbiratul ihram itu tangannya sampai ke telinga. Ada yang juga jempolnya di sini. Ini telunjuknya sampai ke atas kuping. Jadi ada yang begini. Ada yang begini, ada yang begini. Hah? Jadi ada yang begini, jempolnya sejajar sama kuping, telunjuknya sejajar sama ini. Ada yang begini. Tinggal dilihat mazhabnya aja. Kita makanya mazhab mana? Mazhab Syafi'i atau mazhab yang mana? Tinggal dilihat aja mazhabnya. Jelas itu ya? Untuk ngangkat tangannya. Hah? Diputar. Diputar. Wa ayyarfa'ahuma lirruku'i wa lirraf'i minhu wa lilqiyami minat tasyahudil awwali bil kaifiyatil mutaqaddimati. Dan hendaknya dia juga mengangkat tangannya ketika hendak ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Jadi begitu mau ruku juga ngangkat tangan, bangun dari ruku ngangkat tangan, nanti bangun dari tasyahud awal pun ngangkat tangan. Dengan cara yang telah disebutkan. Dan itu sama caranya. Sejajar pundak, tangannya dibuka, jarinya lurus dan agak condong ke arah depan. Caranya sama. Jadi 4 tempat di mana kita disunahkan mengangkat kedua tangan kita ketika takbir. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau turun untuk ruku, yang ketiga bangun dari ruku, yang keempat bangun dari tasyahud awal. Itu 4 tempat di mana kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Wa yakunu atau wayakuna ya, wayakuna nanti ngikutin yarfa'an tadi. Wayakuna ibtida'ur raf'i ma'a ibtida'it takbiri wa intiha'uhu ma'a intihaihi. Dia mulai mengangkat tangannya ketika mulai membaca takbir dan mengakhirinya ketika sudah selesai membaca takbir. Gimana Ustaz? Atau bisa juga diangkat duluan, diangkat dulu baru takbir. Allahu Akbar. Dia mulai mengangkat tangannya ketika mulai membaca takbir dan mengakhirinya ketika sudah selesai membaca takbir. Jadi takbirnya udah kelar baru sedekap. Mulainya pas begitu mau baca takbir, sedekapnya begitu udah kelar baca takbir. Bisa Ustaz? Dan itu ya. Jadi jangan sampai udah sedekap tapi takbir masih di mulut. Jadi udah selesai takbir baru sedekap. Wa in lam yumkinhu raf'uhuma aw amkanahu raf'u ihdahuma aw raf'uhuma ila ma dunal mankibi rafa'a ma amkanahu. Tapi jika dia tidak bisa mengangkat keduanya, hanya bisa mengangkat salah satunya atau bisa mengangkat keduanya tapi tidak sampai dua pundaknya, maka dia angkat tangannya dengan cara yang dia bisa. Kalau cuma bisa angkat satu ya udah sebelah gitu. Kali kalau yang satunya lagi sakit nggak bisa digerakin, jadi cuma bisa angkat sebelah, atau bisa angkat dua-duanya tapi nggak bisa sampai pundak, ya silakan diangkat dengan cara yang dia bisa. Tapi kalau bisa tangannya nggak ada kondisi sakit atau segala macam, ya usahakan sampai tadi batasannya, sampai pundak angkatnya.
kalau bisa. Itu jelas ya terkait takbir ini, terkait ngangkat kedua tangan ketika takbir. Nggak ada yang mau menambahkan? Cukup. Wa yustahabu idza faragha min at-takbiri an yad'al yumna 'alal yusra. Dan disunahkan apabila selesai membaca takbir meletakkan tangan kanannya di atas yang kiri. Tangan kanan ditaruh di atas yang kiri. Wal mustahabu ayyaj'alahuma tahta sadri wa fawqa surrati. Dan disunahkan untuk meletakkannya di bawah dada dan di atas pusar. Jadi naruhnya di bawah dada, di atas pusar. Tidak pernah jadi adanya di sini. Tengah-tengah. Ini di bawah dada, di atas pusar. Hah? Kelihatan di belakang ini? Kelihatan. Jadi nggak begini juga, nggak di atas. Atau tengah ngampleng, nggak juga, tengah-tengah. Sunahnya di bawah dada, di atas pusat. Naruh tangannya. Hah? Kalau ada yang di samping dulu? Hah? Yang ada di samping gitu? Ada yang di samping. Duitnya kali. Begini. Ambil golok. Ada kan gitu? Lagi siap-siap narik golok kali biasanya. Ya memang ada juga ulama yang berpendapat karena memang hati kita itu ada di sebelah kiri. Jadi agar setan itu tidak masuk di hati kita, maka ketika kita takbir sedekahnya ditaruh agak condong ke sebelah kiri. Jadi begini, ada yang bilang begini, nutupin hati ini. Cuma tetap aja kita mau di sini sama aja, masuk juga setannya ke hati. Jadi ada yang bilang begini, ini buat nutupin hati katanya, biar setan nggak masuk. Tapi tetap aja. Ya tadi lagi-lagi tinggal kita mau pakai mazhab yang mana. Kalau Imam Syafi'i ya adanya di tengah tadi, di bawah dada, di atas pusat. Nanti ada juga yang ngample aja, kagak sedekap lagi, habis takbir ngample aja, itu juga ada yang begitu. Itu. Nanti tinggal dilihat mazhabnya. Di bawah dada dan di atas pusar qobidon biyaminihi ku ayasarihi wa ba'di sa'idiha wa rasbiha. Tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan kirinya. Menggenggam. Dan sebagian lengan tangannya. Menggenggam pergelangan tangan kirinya dan sebagian lengan tangannya. Jadi sebagian di sini, sebagian di lengan. Jadi ini di tengah-tengah. Menggenggam. Ada giniannya? Dua. Jadi menggenggam. Ya bukan cuma ditaruh di atas doang, bukan, tapi digenggam. Digenggam. Hah? Berdiri. Ya contohin Ustaz, contohin. Kiri ya, contohin ya. Dua. Ini yang gua enggak. Misalnya mana? Misalnya mana? Pusar. Kalau di sini nahan perut namanya. Di bawah dada, di atas pusar. Yang di dada coba. Di dada. Ya. Ada yang begini. Begini.
Yang ada juga kalau ada riwayat lain, ada yang riwayatnya begini. Iya, ini kebangkatan tinggi, harusnya di tengah-tengah. Ya mungkin dia ngikutin imam yang lain kali gitu. Tapi kalau kita di sini. Hah? Jaya. Begini. Ada macam-macam dah pokoknya naruh sedekah itu macam-macam. Cuma dari yang kita dapat di kitab-kitab yang kita baca, terutama yang mazhab Imam Syafi'i, adanya di situ tadi. Tahta sodri wa fawqa surra, itu ada di situ. Jelas itu ya, masalah sedekah. Cuma pas begitu turun dari takbir buat sedekah kagak usah diputer. Kalau begitu diputer kagak, aja nggak pakai. Ada yang muter juga. Yang ada juga boleh diputar Pak Haji. Jadi memang begitu habis takbir nurunin tangan kanan dulu yang nyampe ke sini, baru kirinya tuh, gitu. Allahu Akbar. Adanya begitu. Jadi nggak pakai begitu, putar begitu enggak. Jadi tangan kanannya dulu nyampe ke sini, baru tuh. Yang ada begitu, bukannya diputar begitu, bukan. Wal mustahabbu an yanzura ila mawdi'is sujudi ma'ilan bi ra'sihi qalilan fi jami'is sholati walau kanat fil ka'bati. Dan disunahkan untuk memandang ke arah tempat sujudnya dengan sedikit menundukkan kepalanya. Sedikit aja nunduknya. Yang penting pandangan kita arahkan ke tempat sujud dalam semua sholatnya, sekalipun dia sholat di Ka'bah, meskipun lagi dia hadapan Ka'bah, tetap sholatnya melihat memandang ke tempat sujud. Gak mentang-mentang di depan Ka'bah kita dangang aja, enggak. Pokoknya dimanapun sholatnya, kita disunahkan untuk memandang ke arah tempat sujud, kecuali dalam beberapa kondisi. Dalam beberapa kitab ada juga keterangan bahwa kita ini disunahkan memejamkan mata. Yang pertama, jika kita sholat di tempat yang banyak ukirannya, misalkan kita sholat di masjid itu di temboknya banyak ukiran kaligrafiknya, itu kita dianjurkan untuk memejamkan mata, disunahkan memejamkan mata. Atau kita sholat di sejadah yang banyak motifnya, itu pun disunahkan memejamkan mata. Bisa juga merem itu jadi wajib hukumnya apabila di hadapan kita ada empuan yang telanjang, itu juga wajib meremnya jadinya. Kalau tadi di tempat-tempat yang banyak ukirannya itu merem hukumnya sunnah, kalau di depan kita ada yang telanjang itu kita wajib merem. Wajib. Hah? Ya termasuk itu, kalau di depan kita ada orang sholat yang pakai kaos banyak tulisannya, itu sunnah merem. Kalau di depan kita ada orang yang sholat bajunya banyak tulisannya. Makanya sebenarnya kalau dalam sholat itu yang dianjurkan bajunya baju yang polos. Kalau yang batik itu nggak dianjurkan itu. Malah tadi dikhawatirkan ganggu keusuhan yang belakangnya. Yang lagi aja. Cek. Udah.
Pokoknya tadi tempat yang banyak ukirannya, sejadah yang banyak motifnya, baju yang banyak motifnya atau yang banyak tulisannya, itu buat kita yang sholat kita disunahkan memejamkan mata. Gitu. Ada tuh keterangannya di beberapa kitab ada keterangan seperti itu. Tapi normalnya kalau dalam kondisi normal kita dianjurkan memandang, mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Illa fit tasyahudi, kecuali pada tasyahud. Fala yujawizu basaruhu isyaratahu bisababati inda qawlihi illallah. Maka dia arahkan pandangannya ke jari telunjuk saat memberikan isyarat ketika mengucapkan illallah. Jadi begitu telunjuknya nunjuk, berarti pandangan kita arahin ke sini sampai selesai. Kalau kondisi yang lain kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud, kalau begitu tasyahud jari kita udah nunjuk, maka pandangan kita arahkan ke jari kita sambil iringkan gitu, melihat ke telunjuk kita. Terus sunnahnya seperti itu. Jelas itu? Ada yang mau nambahin nggak? Cukup? Sambil lirik apa ngelirik aja gitu? Sebenarnya mah palanya lempeng sebenarnya, cuma ngelirik aja, ngelirik aja, nggak peneng-neng gini enggak. Kalau ngelirik ya ngelirik paling dikit aja, nggak pengen nengkleng. Memang kadang-kadang ke bawah badan, karena badannya miring, palanya ikut miring. Itu begitu jadinya. Padahal mah enggak, harusnya begini aja udah. Nggak harus miring begini palanya enggak. Gitu aja, kan tegak badannya. Jelas ya? Cukup. Itu masalah mengarahkan pandangan. Yusannu ayyaqula ba'da takbiratul ihrami Allahumma inni a'udzubika an tasudda anni wajhaka yaumal qiyamah Allahumma ahyini musliman wa amitni musliman. Disunahkan setelah membaca takbiratul ihram untuk membaca doa seperti yang digarisbawahi. Jadi habis takbir, sebelum baca doa iftitah, disunahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika an tasudda anni wajhaka yaumal qiyamah Allahumma ahyini musliman wa amitni musliman. Ya Allah, aku berlindung kepadamu bahwa engkau palingkan dariku wajahmu pada hari kiamat. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Islam dan matikan aku dalam keadaan Islam. Itu doanya sebelum baca takbir, baca doa iftitah. Tapi saya rasa jarang yang baca ini. Belum pernah. Ini keterangannya ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nanti silakan dilihat kitabnya, yang disusun oleh Sayyid atau Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain. Nanti bisa dilihat kitabnya. Doanya Allahumma inni a'udzubika an tasudda anni wajhaka yaumal qiyamah Allahumma ahyini musliman wa amitni musliman. Sebelum baca doa iftitah. Thumma yaqra'u doa al-istiftahi wa huwa sunnatun. Kemudian dia membaca doa iftitah yang hukumnya sunnah. Habis baca doa tadi, langsung baca doa iftitah. Pada apa daya? Doa iftitah mah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cuman sini wal afdalu, yang afdolnya, yang paling istimewanya ayyaqula, dia ucapkan. Jadi habis Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai ujung wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu dilanjut lagi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa qaraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laysa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu paling afdolnya bacaan doa iftitah. Atau buat kita yang biasa dah sampai wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ongkoh agak ada yang hafal ini. Ada yang hafal doa ini. Hah? Ada yang biasa aja dah. Minimal kita mah tadi dari Allahu Akbar kabiro sampai wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang penting jangan sampai ditinggal. Itu lagi-lagi ya. Kita ini mengerjakan sholat, pengennya sholat kita sempurna. Nah, salah satu kesempurnaan sholat yaitu semua sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Makanya minimal kalaupun belum bisa ngerjain yang afdolnya, itu doa kita jangan sampai ditinggal. Jangan sampai. Demi untuk meraih kesempurnaan sholat. Sudah jelas ya? Dua kita. Ada yang mau nambahin nggak? Cukup. Cek. Cek. Oke, tadi kan disunahkan ketika kita melaksanakan sholat itu wajah kita itu atau pandangan kita ke arah sujud. Nah, karena memang ini lagi belajar tata cara sholat ya guys, sehingga banyak doa-doa yang memang kita baru tahu. Bukannya kita nggak baca, yang baru tahu sekarang, belum hafal. Nah, kalau misalkan sambil sholat kita tempelin di tembok, itu hukumnya bagaimana kira-kira Kiai? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bang Ustaz pertanyaannya. Sebenarnya selain sunnah-sunnah yang kayak doa seperti itu, ada lagi yang lebih penting, Bang Ustaz. Yang lebih penting itu yaitu kekhusyukan dalam sholat. Aman daripada kita tempelin tulisan di tembok biar kita sholat sambil baca doa-doa yang baru kita tahu, yang baru kita dengar. Mendingan kita baca doa yang udah kita hafal, tapi khusyuknya lebih dapat. Belum lagi ntar misalkan tulisannya rada buruk, kejauhan ongkoh, apa yang dibacanya negesin jadinya gitu. Itu malah menghilangkan kehusyukan yang lebih penting gitu. Udah ngapal mantar aja di luar sholat ngapalnya, pas sholat udah yang kita hafal aja yang kita baca gitu Ustaz. Termasuk Al-Quran. Kita pengen ngatamin Al-Quran dalam sholat cuma kagak hafal, kita buka Al-Quran depan kita. Sekiranya itu menghilangkan khusyukan, mendingan baca surah yang kita hafal aja gitu. Daripada kita taruh Quran depan kita pas sholat, tapi akhirnya malah menghilangkan khusyukan sholat kita, mendingan kita baca yang kita hafal. Pokoknya matayassaru minhu, dan apa yang kita bisa, yang kita hafal. Meskipun yang kita hafal cuma kuliah kulhu atau alam-alam, al-falaq an-nas, jadi masalah. Daripada kita paksain buat baca Quran depan kita, tapi akhirnya malah menghilangkan kekhusyukan gitu. Begitu Bang Ustaz ya. Jadi kekhusyukan tetap lebih diutamakan daripada kita tempelin tulisan di tembok biar kita bisa baca doa-doa yang dianjurkan. Mendingan udah yang kita hafal aja. Emang hafalnya udah Allahu Akbar kabiro sampai wabidzalika umirtu, ya udah itu aja dulu yang dibaca.
Kalaupun nanti kita mau tambahin, ya hafalin aja dulu di luar sholat, ngapalinnya. Jangan sambil baca sambil sholat. Karena tadi dikhawatirkan itu malah menghilangkan khusyukan sholat kita, yang itu lebih penting lagi. Jelas dia? Jelas. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Cukup. Itu doa iftitah. Yang penting tadi jangan sampai ditinggal demi untuk kesempurnaan sholat kita. Wa ayyaskuta bainahum wa baina takbiratil ihrami saktatan yasiratan biqadri subhanallah. Dan bahwa dia diam di antara doa iftitah dan takbiratul ihram yang lamanya sekedar membaca subhanallah. Jadi habis takbir Allahu Akbar, diam dulu dah. Diam dulu, sekedar baca subhanallah, diam. Kalau mau baca doa yang tadi, baca doa. Habis diam, baca doa Allahumma inni a'udzubika an tasudda anna wajhaka yaumal qiyamah. Allahumma ahyini musliman wa amitni musliman. Diam lagi, sakta. Habis itu baru Allahu Akbar kabiro. Jadi enggak begitu Allahu Akbar langsung Allahu Akbar kabiro. Diam dulu, ada diamnya, ada jedanya. Habis takbir, jeda sebentar, baru mulai doa iftitah. Wa bainal iftitahi wa ta'awudz, dan di antara iftitah dan ta'awudz. Jadi begitu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, diam lagi. Diam sebentar, sekedar baca subhanallah lamanya. Habis itu baru tarik ta'awudz dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bainahu wa bainal basmalati, dan di antara ta'awuz dan bismillah. Habis ta'awuz a'udzubillah, diam lagi sebentar sebelum baca bismillah. Wa baina akhiril Fatihati wa amin, dan di antara akhir surat Al-Fatihah dan amin. Jadi begitu waladdallin, diam dulu sebentar baru amin. Waladdallin, amin. Apalagi buat yang berjamaah. Kalau berjamaah, dia aminnya ngikutin aminnya imam. Kalau imam udah ngucap amin, baru makmum ngucap amin. Jadi aminnya bareng sama amin imam. Jangan sampai imam baru dolin udah langsung diserobot aja amin. Itu nggak kaci, itu nggak kaci aminnya. Hah? Nggak kaci. Jadi kalau jamaah, aminnya makmum nungguin aminnya imam. Begitu imam mangap nah udah makmum baru dah ikutin amin bareng-bareng sama imam, jadinya aminnya. Jangan sampai imam baru selesai Fatihah pisan langsung kita serobot. Itu menyalahi aturan itu. Kalau sendiri begitu waladdallin, diam dulu sejenak sakta, baru mengucap amin. Gitu. Kalau sendiri, kalau jamaah aminnya ngikutin amin imam. Wa bainahu wa bainas surati, dan di antara amin dan di antara surah. Habis baca amin, diam lagi sebentar, baru baca surah. Amin. Diam. Baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainaha wa baina takbiratir ruku'i, dan di antara surah dan di antara takbir ruku. Begitu selesai baca surah, misalkan kulhu, baca surahnya walam yakul lahu kufuwan ahad, diam lagi, baru dah takbir buat ruku, Allahu Akbar. Jadi ada sakta-saktanya. Kemarin sebelumnya udah kita bahas itu ya, sakta-sakta. Wa baina taslimataini kadzalika, dan di antara dua salam juga seperti itu. Di antara dua salam ada saktanya juga. Tidak habis tengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi, jeda, baru dah ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada jedanya.
tapi langsung nggak apa itu enggak. Jadi kanan dulu, Bismillahirrahmanirrahim, ke depan lagi saktah, baru ke kiri. Ada saktahnya. Jelas itu, cukup. Ada yang mau nambahin enggak? Pak Haji kali, Pak Haji biasanya cukup. Nah, ya, no. Itu kadang-kadang kita kalau lagi jemaah tuh ya, imam kadang-kadang nggak kedengeran dulu baca amin gitu, kedengeran gimana? Iya makanya imam ya aminnya dikencengin. Iya, biasanya Dikencengin. Tapi kadang-kadang imam juga nggak amin dulu. nggak kedengeran aminnya. Iya emang penyakit kita dua. Yang pertama tadi imam belum sempat amin kita harus roboh, atau imam aminnya pelan, makanya kita nggak tahu. Makanya kudunya kan semuanya itu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah kemarin harus ada suaranya. Dan imam pun kalau dalam sholat-sholat yang jahar itu aminnya dijaharkan gitu harusnya. Jadi biar makmum dengar aminnya imam. Begitu Bang masalahnya. Ini kadang-kadang emang imam belum sempat amin kita serobot, atau imamnya emang aminnya pelan, itu masalahnya. Padahal harusnya imam menjaharkan ucapan aminnya biar makmum bisa ngikutin, bisa ngikut amin. Hah? Sunnah. Sunnah qauliyah namanya. Tapi kalaupun imam aminnya pelan, udah sekiranya ini udah kelar saktahnya, imam rupanya kagak amin juga, ya udah kita makmum belakang amin gitu. Jangan sampai ini nunggu imam amin kagak kedengeran nih, udah diem aja udah. Ada aminnya bisa. Kagak amin. Lantar imam nungguin lagi. Ini makmum kagak amin, kamu baca surah nih. Wa ayaskutal imam fil jahriyati ba'da amin di qadri qiraatil ma'mumi al-fatihata. Dan imam disunnahkan diam pada sholat yang jahar setelah membaca amin dengan lamanya sekedar makmum membaca surat al-fatihah. Ini yang kemarin ya. Jadi habis imam mengucap amin, dia diam dulu sekedar lamanya baca fatihah, baru habis itu baca surah. Kalau memang makmumnya redo, makmumnya ngizinin, sama makmumnya tahu lagi. Jangan sampai kan imam diam dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Imam lupa apa gitu. Kalau emang bisa diterapin. Kalau emang sulit buat terapinnya ya udah kayak biasanya dah. Gitu. Memang jarang banget yang pakai begini. Sekali-sekalinya saya pernah ngerasain itu yang pakai ini itu di Kempek, di pondok pesantren khas Kempek itu dia pakai ini. Jadi habis amin imam diam dulu, sekedar makmum baca surah Fatihah, habis itu baru dia baca surah. Tujuannya agar begitu imam baca surah, makmum bisa fokus mendengarkan bacaan imamnya. Tujuannya seperti itu. Karena udah sama-sama kelar baca Fatihah udah. Wa ayastagila fi hadis saktati bi qiraatin aw du'ain. Dan dia sibukkan dirinya pada saat diamnya ini untuk membaca zikir dan doa. Makmum lagi baca surah Fatihah belakang imam. Imam baca zikir atau doa. Di saktahnya itu, saktah yang tadi lamanya 7 ayat Al-Fatihah. Udah cukup jelas? Itu saktah-saktah dalam sholat ya. Tadi antara takbir sama iftitah, kemudian iftitah dan ta'awuz dan basmalah, kemudian akhir surah Al-Fatihah dengan amin dan surah dengan ruku. Itu semuanya ada saktah gitu.
Juga disunahkan sebenarnya itu ya, baca Fatihah ya. Tsumma yata'awwadhu fayaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim fi kulli rak'atin sirran. Kemudian dia membaca ta'awuz dengan kalimat seperti yang digarisbawahi. Hafal itu kan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada setiap rakaat dengan suara yang pelan. Jadi ta'awuznya pelan. Ada suaranya tapi pelan. Sir bacanya. Terusin itu, Ustaz. Terusin. Sampai 110 ya? Masih sore. Masih sore. Doyan berarti kayak. Doyan. Doyan. Ya, syukur kalau doyan mah. Tsumma yaqra'u Fatihatal Kitabi, kemudian membaca surat Al-Fatihah, wahya fardun min furudis shalah, yang merupakan salah satu rukun sholat. Fardu tuh nggak boleh ditinggal Fatihah itu. Fa'in lam yusinil Fatihata wa ahsana ghairaha qara'a sab'a ayatin. Jika dia tidak bisa membaca Al-Fatihah tapi bisa membaca yang lainnya, maka dia baca 7 ayat lainnya. Tapi jarang ini Maya. Ini mungkin kasusnya terjadi buat orang-orang yang baru masuk Islam atau yang baru bocah yang baru belajar ngaji, belum bisa baca Fatihah. Kalau kayak kita yang udah tua begini, hilong Fatihah kan kagak bisa juga, abong amat. Tapi buat orang yang misalkan baru tobat, baru mulai belajar sholat, baru mulai belajar ngaji, kalau emang dia nggak bisa baca Fatihah, dia baca 7 ayat lain yang dia bisa. Atau kalau 7 ayat lain nggak bisa, dia baca zikir. Misalkan dia bisa zikirnya la ilaha illallah, ya udah, buat mengganti Fatihah yang dia belum bisa, sambil diri dia baca dah la ilaha illallah 7 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kalau belum bisa baca Fatihah. Tapi kalau udah bisa, udah hafal, meskipun makhrajnya belum fasih benar, ya tetap baca Fatihah. Meskipun makhrajnya belum fasih. Kalau belum bisa pisan, ya udah baru udah diganti dengan ayat yang lain atau dengan zikir. Walaha ahada asyara syarton, dan untuk membaca Fatihah ada 11 syarat. Wahia, yaitu ayyusmi'a nafsahu. Yang pertama, memperdengarkan bacaannya kepada dirinya. Lagi-lagi ya, kemarin yang namanya rukun qauli dalam sholat wajib ada suaranya yang kita dengar. Meskipun sholatnya sholat sir kayak zuhur dan asar, atau 2 rakaat terakhir sholat isya, 1 rakaat terakhir sholat maghrib, tetap itu baca Fatihahnya ada suara yang kita dengar. Tetap wajib ada suaranya, meskipun dalam sholat-sholat yang hukumnya sir. Jadi bukan mentang-mentang baca sir nggak ada suaranya bisa, mulutnya cuma ngap-ngap doang, jangan sampai. Tetap syarat yang pertama harus memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri. Minimal itu. Minimal kuping kita sendiri dengar apa yang kita baca. Nah, jangan sampai mulut-mulutnya doang yang mangap. Yang mangap jangan sampai. Ada suaranya, meskipun pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap ada suaranya. Dan ini syarat ya. Syarat itu artinya kalau kita nggak ngerjain, berarti Fatihah kita nggak dianggap tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, berarti otomatis sholatnya pun tidak sah, karena kurang rukun jadinya. Makanya kudu ada suaranya tuh, diperhatiin lagi.
Wa an la yuskito minha harfan, dan tidak mengurangi satu huruf dari Al-Fatihah. Contohnya Ustaz, kurangi satu huruf. Misalkan kalau Maliki Yaumiddin memang ada dua riwayat. Ada yang bacanya panjang Maliki, ada yang bacanya pendek Maliki gitu. Memang ada dua riwayat tuh. Kalau Maliki Yaumiddin. Kalau di sini mengurangi satu huruf, misalkan Iyyaka, itu kan ya-nya ada alifnya tuh, panjang harusnya 2 harokat. Ini tiba-tiba dibaca pendek, nggak ada matnya di situ. Itu dianggap mengurangi satu huruf dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Iyyaka. Iya, jadi nggak panjang ya-nya. Padahal itu kan ada alifnya. Alif ya sada kasroh i, ya alif fathah ya kan panjang tuh. Iyyaka. Itu dibaca pendek, Iyyaka. Karena dibaca pendek sehingga yang harusnya mad ada alifnya di situ, jadi nggak ada madnya. Seolah-olah dia menghilangkan alif dari kalimat Iyyaka. Maka itu dianggap mengurangi satu huruf dari Al-Fatihah. Kalau begitu bacanya berarti Fatihahnya tidak sah. Makanya harus diperhatiin tuh madnya, panjang pendeknya. Karena yang panjang kita baca pendek berarti kita menghilangkan huruf mad di situ. Yang berarti kita menghilangkan satu huruf dari Al-Fatihah. Dan dengan itu Fatihah kita dianggap tidak sah jadinya. Gitu. Makanya perhatian lagi bacaan Fatihahnya. Makanya kalau ada di sini yang pernah mondok di pondok pesantren khas Kempek, itu pasti tahu tuh. Kalau di sono yang paling pertama dipelajarin Fatihah dulu. Fatihah udah kelar, baru habis itu baca tasyahud. Karena duanya itu dua rukun sholat. Biar kata udah pinter banget kitabnya, begitu masuk pesantren khas Kempek, balik lagi kita baca Fatihah lagi. Berapa bulan kayak kelarnya, yang penting Fatihah benar-benar fasih gitu. Kalau di pondok khas Kempek, karena memang itu termasuk rukun sholat. Kalau Fatihahnya kurang satu huruf aja, berarti Fatihahnya dianggap tidak sah. Secara otomatis berarti sholatnya pun ikut tidak sah, karena kita meninggalkan satu rukun namanya. Makanya perhatiin lagi huruf-hurufnya, jangan sampai ada yang kurang. Wala syaddatan min syaddatiha, dan tidak mengurangi satu tasdid dari tasdid Fatihah. Al-arba'a asyarata, yang berjumlah 14. Jadi tasdid dalam surah Al-Fatihah ada 14. Yang pertama di lafaz Allahi, Bismillahi, itu ada tasdidnya. Yang kedua Ar-Rahmani, yang ketiga Ar-Rahimi. Itu harus data itu tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang keempat tasdidnya di Rabbil. Lillahi dulu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu yang keempat. Yang kelima tasdidnya. Yang keenam, ketujuh Ar-Rahmanir-Rahim. Harus ada tasdidnya, jangan sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim nggak ada tasdidnya. Kalau kurang satu tasdidnya dari Fatihah, maka Fatihahnya dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah berarti otomatis tadi sholatnya pun tidak sah. Tadi yang berapa? Yang ke-6, ke-7. Yang ke-8-nya Maliki Yaumiddin, itu tasdid 8. 9, 10-nya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, harus ada tasdidnya, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdidnya di situ. Jangan sampai dibaca takhfif, dibaca ringan. Iyyaka. Enggak ada tasdidnya.
Itu yang ke 10. Iya Ustaz. Yang ke 11 ihdinas, itu juga tasdid. Ihdinas siratal mustaqim, siratal itu yang ke 12. Terus ghairil maghdubi alaihim walad itu yang ke 13. Yang ke 14-nya dhalin itu yang ke 14. 14 tasdid ini dalam Fatihah tidak boleh dikurangi satu pun. Kalau dikurangi berarti Fatihahnya dianggap tidak sah. Kalau tidak sah Fatihahnya, lagi-lagi sholatnya dianggap tidak sah. Makanya perhatiin lagi Fatihahnya. Kata tasdid iyyaka seperti dia baca ringan kalimat iyyaka. Bal ini takoda maknahu, bahkan jika dia meyakini maknanya, kafaro, dia dihukumi kafir. Kalau kita yakin bahwa Fatihah itu iyyaka enggak ada tasdidnya, itu dihukumi kafir. Li'anna iyyaka mukhaffafan ismun lidhawi syamsi. Karena lafaz iyyaka tanpa tasdid berarti cahaya matahari. Jadi kalau iyyaka na'budu, kalau kita yakin itu yang benar, kita langsung dihukumi kafir. Karena iyyaka tanpa tasdid itu artinya cahaya matahari. Berarti kalau kita artikan kepada matahari kami menyembah, gitu. Jadi kalau iyyakanya enggak ada tasdid ya, bukan kepada Allah, bukan dirinya. Jadi kepada matahari kami menyembah. Kalau iyyakanya enggak ada tasdid ya. Wala yubaddila harfan minha biharfin, dan tidak merubah satu huruf dari huruf Al-Fatihah. Kamu saya An'amta, harusnya an'amta jadi an'amta. Kalau cuma sekedar karena kagak fase sih gak jadi masalah. Ini kalau dirubah dengan sengaja itu yang jadi masalah. Gimana kalau yang kita sering dengar misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kalau kasusnya seperti itu? Kalau memang dia sholat dan itu lugot atau logat daerahnya yang susah diperbaiki, udah tua misalkan dari kecil emang logatnya begitu, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau ada kesempatan untuk memperbaiki logatnya, diperbaiki lagi, dia belajar lagi. Kalau udah tua, udah kaku lidahnya, tetap aja bacanya ngalamin lagi. Itu kalau udah nggak bisa dilempengin, udah nggak bisa diperbaikin, lidahnya udah kaku, nggak jadi masalah dah. Yang penting jangan jadi imam, yang gitu kan. Jangan jadi imam di kampung kita. Kalau di kampung dia yang logatnya begono semua, nggak jadi masalah. Kalau di kampung kita jangan. Karena di kampung kita ada yang lebih pasang lagi. Kalau yang alkamdu itu jangan jadi imam di kampung sini, jangan. Hah? Ya tadi kalau yang kayak begitu mah jangan jadi imam dah. Yang kayak begitu mah. Iya. Yang kayak begitu mah ya jangan jadi imam dah. Yang begitu mah udah sadar diri aja. Sadar diri. Kasih kesempatan buat yang lain yang lebih fasih. Wala yulahina lahnan yughayyiru makna, dan tidak melahan yang dapat merubah makna. Kayak dulu kita pernah ada dengar bahasan, ada yang baca ghairil maghduba, itu melahan tapi tidak merubah makna. Itu kan jadi masalah. Yang merubah makna baru itu. Contohnya kayak tadi, harusnya
Syiratal ladzina an'amta itu dia ganti jadi an'amtu. Itu merubah makna, itu batal Fatihahnya. Batal Fatihahnya otomatis harus diulang Fatihahnya. Itu enggak sah Fatihahnya kalau dirubah seperti itu. An'amtu. Tapi artinya jadi jawab itu. Kalau an'amta mah yang engkau anugerahkan, engkau berikan nikmat. Nah kalau an'amtu jadi saya, yang saya berikan nikmat, gitu. Yang saya anugerahkan. Tidak melahan yang berubah makna. Wala yubalighu fit tartili, dan tidak keterlaluan dalam tartil. Tartil kudu dalam membaca Al-Quran, terutama Fatihah dalam sholat dan surah. Tapi juga jangan sampai keterlaluan. Contohnya gimana kalau keterlaluan? Di sini ada nih. Falau ja'alal kalimata kalimataini qasidan izharul hurufi kal waqfatil latifati bainasini wa ta'imin nasta'in lam yujzi. Kalau seseorang memotong satu kalimat menjadi dua dengan tujuan untuk menjelaskan hurufnya sampai muncul waqaf yang lembut di antara sin dan ta, kalimat nasta'in dihukumi tidak sah Fatihahnya. Biar sinnya hamesnya fasih tartil, jadi harusnya satu kalimat jadi dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya keterlaluan dalam tartil. Itu nggak boleh. Meskipun sin ada hamesnya, atau yang pertama na'budu, biar fasih tartil sampai jadi dua kalimat. Na'budu gitu. Asal dulu, jadi seolah-olah ada waqaf lembut di situ. Itu tidak sah Fatihahnya. Biasa aja udah tartil, tapi jangan sampai keterlaluan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai nasta'in gitu. Biar sinnya hamusnya paseh. Itu malah nggak bagus yang kayak begitu. Atau ihdinas, biar sonnya itu juga keterlaluan. Kalau sampai seperti itu, lam yujzi, dianggap tidak sah Fatihahnya. Bal yajibu i'adatuha, bahkan dia wajib mengulang bacaan Fatihahnya. Wa illa batolat sholatuhu, kalau tidak diulang Fatihahnya maka batal sholatnya. Malah batal sholatnya kalau ada yang baca begitu. Dikit lagi ya, dikit lagi. Ini sampai sini ada yang mau nambahin nggak? Cukup lah, jangan pulus lah ini. Bawaannya anteng-anteng aja, belum nggak ada kopinya. Ganti kunci. Nah iya ini, rokok saya habis. Ya, Ya boleh. kalau kita sadar bahwasanya bacaan kita tidak sempurna, misalkan di ayat kelima, apa kita ngulang di ayat kelimanya saja atau memang dari awal kita mengulangnya? Yang sekiranya kita yakin itu belum pas aja bacaannya, gak usah ulang dari awal lagi. Kalau emang pas tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya bagian itunya aja yang diulang. Yang penting kalau kita tadi rasanya kurang pas bacanya, kita ulang lagi. Kalau nggak diulang, batolat sholat tubuh. Itu yang penting. Tapi juga nggak dari awal juga, enggak. Pas lempungan kita kurang pas aja bacanya, nggak diulang dari awal. Makanya ada juga riwayat yang mengatakan Rasul itu bisa jadi dalam sholatnya ketika membaca Fatihah itu satu ayatnya bisa jadi diulang sampai 3 kali. Rasul ada riwayat yang bilang begitu. Tapi buat kita mah ilmu, Rasul itu kan orang yang paling fasih bacaan sholatnya. Itu mungkin buat contoh kita aja, buat contoh kita.
Loh, kalau rasanya bacaan kita kurang pas, itu kita ulang lagi, meskipun sampai 3 kali, meskipun sampai 5 kali, meskipun sampai 10 kali. Pokok bacakan pahalanya enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang pas ini, lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Lumayan, asal setiap kita ulang pahalanya nambah. Guru, ini kan kita belajar udah tua guru ya, udah pada tua nih ngaji. Terus kebanyakan juga yang udah nggak pada paksa guru nih. Iya. Terus gimana tuh guru? Pak, gimana ya? Ya. Kira-kira gitu. Ya tadi sekiranya lidah kita udah kaku, udah susah dilempenginnya, ya udah kita sholat dengan logat yang kita bisa, dengan cara yang kita bisa. Tapi kalau masih ada kesempatan buat ngelempengin, ya pelan-pelan kita lempengin gitu. Ya kalau masih ada kesempatan ya udah, meskipun sehari cuma 1 jam, misalkan habis maghrib itu kita panggil, ya Ustaz, saya ke rumah Ustaz, ke rumah ya, atau ntar saya ke rumah ya, saya mau ngelempengin bacaan Fatihah saya ini. Kalau masih ada kesempatan buat ngelempengin, ya kita lempengin gitu. Tapi kalau emang sekiranya udah susah, lidah udah kaku, udah tua begini, udah alot lidahnya, ya tetap kita kerjakan sholat dengan makhraj yang kita bisa gitu. Dengan makhraj yang kita bisa. Cuma kalau yang sekiranya makhrajnya kurang fasih, ya kalau pas lagi jamaah kasih kesempatan buat yang fasih yang jadi imam gitu. Kita yang kurang fasih ya nggak perlu jadi imam dah, buat kita mah yang kurang fasih mah biar yang fasih aja jadi imam. Kecuali makmumnya kagak fasih semua, baru dah. Kalau di belakang kita masih ada yang lebih fasih, dia kita suruh maju. Kita yang kurang fasih kita mundur. Tapi kalau semuanya kurang fasih semua, ya udah sah aja itu mah jamaahnya. Begitu Pak ya. Jadi emang kalau kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki, kita perbaiki pelan-pelan sambil kita kerjakan sholat dengan makhraj huruf yang kita bisa sekarang. Wa ayyuratibal qiraata, dan dia membacanya dengan berturut-turut. Jangan sampai diseling-seling, jangan sampai dibalik-balik. Ada yang baca Fatihah jungsang, ada yang baca Qul Huwallahu jungsang. Jangan tuh, itu enggak sah Fatihahnya. Dibalik, jadi dari siratal ladzina dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, habis itu baru ihdinas siratal mustaqim. Itu Fatihahnya dianggap tidak sah. Cuma agak ada yang begini, agak ada. Ya kalaupun ada, paling tadi itu karena lupa, saking lagi banyak yang pikiran. Wa ayyuhaliyaha, dan dia membacanya dengan berturut-turut. Nah tadi berarti tartib dengan teratur ya. Dia membaca Fatihah dengan teratur, terus dia membaca Fatihah dengan berturut-turut. Artinya jangan sampai diselingi bacaan yang lain. Kalau diselingi bacaan yang lain, Fatihahnya wajib diulang. Kecuali kalau diselingin doa ketika kita dengar ada orang yang bersin. Kita di sholat, tiba-tiba ada orang yang bersin di samping kita. Kita mengucap Alhamdulillah, atau kita mendoain ya rahmukallah. Itu kan jadi masalah. Itu tidak dianggap menyelangi bacaan Fatihah kalau doa untuk orang yang bersin. Wa ay yaqra'aha bil arabiyati, dan dia membacanya dengan bahasa Arab. Pasti itu mah ya. Kalau kita baca terjemahnya, wajib membacanya dengan bahasa Arab. Wa ayyuqiha fil qiyami aw badalihi, dan dia membacanya pada saat berdiri atau ganti dari berdiri, bagi orang yang sholatnya duduk atau yang sholatnya berbaring. Kalau sholatnya berdiri, ya berarti bacanya lagi berdiri.
Wa ayyaqra'a kulla ayatiha, dan membaca semua ayatnya, wa minha al-basmalatu, termasuk bismillah fi kulli rakatin, pada semua rakaat. Semua ayatnya dibaca 7 termasuk bismillah. Meskipun nanti ada juga mazhab yang lain, pendapat yang lain yang mengatakan bahwa bismillah bukan ayat Fatihah. Tapi buat kita, keyakinan kita bahwa bismillah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Makanya ketika baca Fatihah tetap wajib dibaca. Illa rakaat masbukin, kecuali makmum masbuk, ditahammul imamilaha, karena bacaannya ditanggung imamnya. Kita ngikut jamaah, imam udah lagi baca ayat terakhir dari surah, sampai kita nggak sempat baca Fatihah pisan, itu nggak jadi masalah, itu ditanggung oleh imam Fatihahnya. Atau begitu kita datang, imam udah lagi mau turun ruku, itu kita udah nggak baca Fatihah lagi, langsung ikut imam ruku. Masbuk nggak jadi masalah. Dan setiap cukup setengah 10. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Tangan Pak Haji. Ini untuk imam, gimana kalau misalnya dia baca rakaat pertama Alam Nasro, rakaat kedua Wadduha, itu gimana? Ada yang gitu kan ya. Ya Pak Haji, terima kasih banyak pertanyaannya. Kalau kita lihat kitab Tanwirul Qulub, ini ada di dalam kitab Tanwirul Qulub keterangannya, itu wa qaulul qiraati ala tartibil mushafi, disunahkan surah yang dibaca itu sesuai dengan urutan mushaf, gitu Pak Haji ya, sunnahnya. Jadi kalau emang kita membaca Wadduha sama Alam Nasro, itu sunnahnya Wadduha dulu baru Alam Nasro gitu. Jangan sampai dibalik, Alam Nasro dulu baru baca Wadduha. Kalau dia baca terbalik begitu, itu khilaful aula, dan itu dianggap makruh gitu. Dianggap makruh. Jadi usahakan kita baca surahnya sesuai dengan urutan mushaf. Jadi kalau Al-Lail sama Ad-Duha, Asy-Syams sama Al-Lail, Ad-Duha sama Alam Nasro, At-Tin sama Al-Qadar. Kalau Al-Qari'ah sama Al-Hakumur, atau saya biasanya pakai alam-alam, Alam Nasro sama Alam Taro, atau Kul-Kul, Tulya sama Kulhu, Al-Falaq sama An-Nas gitu. Yang penting sesuai dengan urutan mushaf. Kalau kita balik tidak sesuai dengan urutan mushaf, itu dihukumi makruh bacanya. Jelas Pak Haji ya? Cukup. Nah, yang lain mungkin ada yang mau nambahin lagi? Cukup ya? Kalau udah cukup, kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah lagi-lagi, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk memperbaiki sholat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekalian saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya serahkan kepada Habib Hussein.
Doa lo. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربك الله يا سبحانك اللهم وتحياتك والسلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.